Selamat datang kembali di Beta punya channel, teman-teman. Hari ini cerita saya berkisar sekitar perayaan ulang tahun saya yang ke-53. Karena itu, hari ini saya mengajak teman-teman untuk bersama saya dan Pater Dismas menuju New Orleans, Louisiana, juga untuk merayakan bersama ulang tahun Imamat Pater Eman Tanu. Cerita dan topik yang kami angkat hari ini sangat menarik, karena kami berbicara tentang misi, panggilan kami, dan beberapa tantangan untuk Anda berpikir. Harap Anda nonton sampai terakhir, karena beberapa hal yang kami angkat sangat penting untuk zaman sekarang. Mari Anda diajak menuju New Orleans. Bagaimana Pater Dismas sore hari ini? Ya, sekarang lagi bertamu di rumahnya Pater Immanuel Tanu yang beberapa hari lalu merayakan imamatnya yang ke-16 tahun. Jadi hari ini kami datang ke sini berkunjung dia untuk merayakan ulang tahun pamisannya, dan juga hari ini kita juga bersyukur untuk ulang tahunnya Pater Agus tanggal 26 lalu. Jadi kami datang ke sini untuk merayakan bersama. Inilah Pater Immanuel, sekarang dia ada di sini. Ya, Pater Immanuel ini mau masak. Iya, untuk menyambut Pater Agus dan Pater Dismas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Om Pater Mississippi, Tenji, Dede, dan Rodi. Mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Halo Om Pater Agus, selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, dan selalu jadi kebanggaan untuk kami semua. Dadah, God bless you. Hi Uncle. First of all, I want to say happy birthday to you, Uncle. Hope you be happier, wiser, and better. I really want to thanks to you for love that you always give us, and once again I want to say thank you so much. Happy birthday to you. God bless you. Love you. Happy birthday, Uncle! Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday, Uncle! I love you so much. Bye bye. Hey, Uncle! Happy birthday to you. God bless you. I love you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear boy. Happy birthday to you. Happy birthday, Bot. God bless you. Love you. Bye bye. Halo Pater Agus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pater Agus.
Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Selamat ulang tahun yang ke-53 Pater Agus. Potongan nasi tumpeng yang pertama kita mewakili Pater. Selamat makan, kita makan sama-sama di ulang tahun yang ke-53. Happy birthday. Selamat ulang tahun Pater, kita makan sama-sama. Adek-adek. Ya, selamat sore semua. Pada hari ini kami mengunjungi Pater Emantanu di kerja di kota besar, kota New Orleans, dan sekarang kami sementara di rumahnya, teristimewa di dapurnya, dan kami datang ke sini tujuannya itu untuk merayakan ulang tahunnya, ulang tahun tak bisanya yang ke-16 sebagai imam. Dan kami juga bersyukur untuk Pater Agus yang barusan merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-53. Jadi sekarang kita mau dengar sedikit mereka punya pengalaman-pengalaman pribadi. Sehingga bagaimana kita dengar lebih dulu dari Pater Agus senior, dia sudah lama di sini, tapi kita dengar sendiri dari dia kira-kira ini perjalanan dia kapan, kenapa sampai bertugas di Louisiana atau bertugas di Hidup saya suatu saat saya bekerja di sini. Itu karena hanya menjawab panggilan Tuhan, bahwa saya diberi kesempatan dipanggil oleh Tuhan dan saya mengatakan ya atas panggilan itu. Maka pertama sekali saya mau bersyukur kepada SPD yang menerima saya untuk menjadi anggotanya dalam proses pembinaan, menjadi anggotanya dan menjadi imam untuk bekerja di Tanah Misi. Dan saya mulai bekerja di sini sejak masih frater, diberi kesempatan untuk jalani masa orientasi pastoralnya di sini itu tahun 1995 sampai 1997 di Lafayette. Kemudian kembali lagi selesaikan teologi, kemudian pulang kembali ke sini lagi persis tahun 2000 ya, tahun 2000 ya. Awal 2000. Dan sekarang saya berada di Mississippi sudah 6 tahun, tapi sebelumnya saya berada di Louisiana selama 15 tahun. Dari total pelayanan saya sudah memasuki ke 21 ya, sebagai imam Oktober nanti ini. Itu mungkin awal perjalanan Jadi saya. sekarang ini Pater Agus kira-kira sudah berapa tahun menjadi imam kalau hitung semuanya? Perjalanan saya ditabiskan tahun 99 Oktober tanggal 7. Saya nanti Oktober tahun ini saya akan menjadi usia 21 tahun dalam perjalanan imam. Berarti tidak lama lagi akan rayakan ini. Oh iya, 5 tahun itu. pasti. Kira-kira 4 tahun lagi. 4 tahun lagi ya. Ya syukur kita harap bahwa Tuhan masih memberi kesempatan nanti bisa merayakan 25 tahun. 25 tahun ya, bagus sekali itu. Ya. Kira-kira ini pengalaman kerja di Proki itu mungkin ada adik-adik yang mau tahu kira-kira bagaimana ini merasanya kalau bekerja di tempat lain, kemudian juga relasi dengan umat. Ini kira-kira mungkin ada tip-tip untuk ini adik-adik mungkin yang mau menjadi misionaris kerja di luar negeri gitu. Pertama sekali itu menjadi misionaris itu sebetulnya satu hal yang sangat simpel. Itu yang pertama sekali itu punya kerelaan. Kerelaan untuk meninggalkan segala-galanya. Itu saja mau menjadi misionaris. Karena jadi imam itu semua orang bisa jadi imam. Tapi menjadi misionaris itu tidak semua orang. Karena orang mau lebih suka kerja dekat orang tua, bahasanya gampang, bahasa sendiri, budaya sendiri, makan makanan sendiri. Makanya saya bilang pertama itu sebetulnya kerelaan. Kerelaan untuk meninggalkan segala-galanya. Itu kunci utama. Kalau Anda tidak punya itu agak menjadi sulit untuk menjadi misionaris. Ya. Itu. Yang kedua itu kerendahan hati. Kerendahan hati bahwa Anda tidak tahu banyak. Bahwa Anda tidak tahu banyak dan Anda tidak perlu harus merubah orang yang nanti engkau
dipercayakan untuk melayani. Karena mereka banyak orang lebih tahu banyak daripada engkau. Itu kerendahan hati. Pertama itu soal kerelaan untuk meninggalkan segala-galanya. Dua itu kerendahan hati untuk melayani. Itu dua kunci yang sangat kuat. Kalau Anda tidak punya itu, saya meragukan imamat dan pelayanan karena tidak akan bertahan lama. Itu dua kunci saja yang saya pegang dalam pelayanan saya. Jadi saya sangka itu mungkin banyak sekali cerita-cerita dari ini semua, tapi untuk sekarang saya sangka itu untuk informasi bagi teman-teman yang mungkin mau menonton video ini dari Pater Agus. Sekarang kita beralih ke Pater Eman Tano. Dia juga sudah punya pengalaman banyak tugas-tugas di Proki, tapi dalam saat ini kita sebenarnya bersyukur untuk ini imamatnya karena dia sudah ini, sehingga kita dengarkan dari Pater Eman kira-kira bagaimana ini perjalanan, kapan dan kenapa sampai di tempat ini begitu. Ya, pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih karena dikunjungi oleh Pater Agus dan Pater Dismas, dan juga sudah bawa kue untuk kami rayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun tabisan imamat saya. Seperti yang dilihat di sini ada 16 tahun imamat, ini 53 tahun umurnya Kak Agus. Ya, saya ditabiskan 16 tahun yang lalu, tanggal 24 Agustus tahun 2004. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2005, saya datang ke Amerika, dan sejak itu saya sudah bekerja di 3 keuskupan. Di satu keuskupan yang pertama namanya Keuskupan Lafayette, kemudian yang berikutnya di Keuskupan Lake Charles, dan sekarang saya bekerja di Keuskupan Agung New Orleans. Dia di sini semuanya, semua keuskupan ini di Louisiana. Kira-kira di tip mungkin Pater Agus sudah berikan beberapa tip, mungkin ada hal khusus ini bisa mungkin untuk adik-adik yang mau menjadi misionaris, terutama mau menjadi SPD. Kira-kira ini kenapa harus menjadi SPD? Alasannya mungkin ya secara singkat, nanti mungkin Pater Agus bisa tambahkan itu kira-kira ini. Ya, kenapa harus menjadi SPD dan menjadi misionaris? Untuk saya pribadi itu sebagai satu tanda syukur dan terima kasih saya untuk para misionaris yang sudah datang bekerja di tempat kita, khususnya di tempat saya di Nguyen Muti. Misionaris yang bekerja di sana kebanyakan mereka dari Amerika. Pater Roger Rise, Pater Paulus Guti, dan mereka dari sini. Sehingga sejak kecil saya selalu ingin supaya bisa bekerja di daerah mereka, di Amerika. Dan syukur waktu sampai di sini saya sempat ke kampungnya, ke tempatnya orang tuanya Pater Roger Rise bersama Pater Dismas waktu itu. Jadi untuk saya menjadi misionaris, untuk saya sebagai tanda syukur bahwa dulu ada misionaris datang bekerja untuk kita, sekarang kita juga harus bisa bersedia untuk bisa menjadi misionaris dan melayani umat di sini. Ya, bagus sekali. Jadi Pater Agus mungkin mau tambahkan sedikit tentang ini pelayanan selama ini. Ya, mungkin ada hal khusus untuk ini adik-adik yang nonton video ini. Mungkin ada kalau baik, terima kasih. Itu untuk suatu pelayanan yang kalau dibilang efektif dan penuh sasar, itu pertama sekali itu kita harus punya kemampuan untuk menguasai bahasa. Itu sangat penting. Itu kalau penguasaan bahasa lemah, itu akan jadi sulit untuk Anda menyalurkan ide atau gagasan, karena sangat krusial kalau kita tidak menguasai bahasa. Makanya keseriusan sebagai seorang misionaris itu sebetulnya awal sekali itu dalam memasuki daerah misi itu penguasaan bahasa. Misalnya dulu kita lihat waktu misionaris dari Pater Eman omong, mereka ke Indonesia itu berjuang setengah mati untuk menguasai bahasa Indonesia, kemudian bahasa lokal, bahasa Dawan atau bahasa Tetum. Sama juga dengan kita yang dari Indonesia ke sini. Untung bahwa mereka hanya punya satu bahasa di Amerika, bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita dengan logat saya dari selatan, Pater Iman dari TTU, Pater Dismas dari Belu Utara, dengan logat yang ini
apapun kita coba, kita tidak akan sesempurna orang asli. Sama dengan orang dari sini, Eropa dulu ke sana, dari Amerika ke sana, mereka berjuang bagaimanapun untuk ngomong kita punya bahasa, tapi tidak seasli kita sendiri, orang asli sendiri. Tapi paling tidak kita berjuang untuk menyampaikan, menguasai bahasa itu sesempurna mungkin, sehingga secara struktural atau pronunciation, sehingga orang bisa mengerti. Dengan itu ide atau gagasan yang Anda tuangkan entah dalam khotbah, atau dalam diskusi, personal diskusi, atau dalam percakapan yang lain, orang bisa mengerti, bisa tidak terjadi interaksi. Kalau tidak bisa, itu penguasaan bahasa untuk menjadi pelayanan itu menjadi efektif. Yang kedua itu, pelayanan itu akan punya nilai berarti kalau Anda punya rasa respect. Itu dalam pelayanan itu kita menghargai orang. Karena seperti saya bilang, kalau kita punya, pada umumnya kita punya budaya ya, orang di selatan atau di TTU, TTS kita di Indonesia pada umumnya orang lihat imam itu high class, dalam arti dia omong saja semua benar, semua ini. Tapi di sini tidak. Sehingga itu konsep itu mesti dirubah, sehingga ada mereka omong, kita mesti hargai mereka. Kita harus turun, dan dari budaya kita itu kita bisa turun untuk respect mereka. Dengan itu kita akan dapat balasannya. Sehingga tidak akan terjadi konflik. Itu yang selama ini saya alami. Benar bahwa karena ada konflik-konflik kecil, tapi kalau kita punya rasa respect yang timbal balik, itu menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pelayanan. Jadi terima kasih banyak untuk ini Pater Agus juga Pater Iman. Jadi teman-teman sekalian yang menonton video ini, kami cukup bersyukur bahwa perjalanan kami akhirnya kami bisa bersama untuk merayakan satu momen khusus, bersyukur untuk hari kelahiran Pater Agus yang ke-53, dan juga kami bersyukur untuk panggilan yang Pater Iman menjadi imam 16 tahun. 16 tahun ini tidak gampang. Jadi itu semua sehingga kita hari ini bersyukur ini untuk mereka dua, sehingga kita ini. Jadi untuk sekarang ini saya minta Pater Iman, karena tuan rumah di sini, untuk ambil ini api, kita mau bakar lilin ini. Sehingga itu Pater Iman bakar yang 16, nanti Pater Agus ini bakar yang 53. Lilin ini, kue ini kami suruh buat khusus untuk Pater Iman. Pater Iman, sehingga itu. Sehingga ya. Dan dia punya angka, tadi kami baru beli di bawah. Sehingga itu. Saya kiri, sehingga saya mesti pakai kiri. Oke, ya. Ya, sekarang sebelum ini kita mungkin bagaimana Pater Agus, kita doa sedikit, silakan doa untuk bersyukur. Jadi Pater Agus bisa mulai itu. Baik, Tuhan terima kasih banyak untuk komunitas kami semua dari timur, jalan jauh-jauh untuk melayani umat yang Engkau percayakan kepada kami. Syukur atas imamat dan syukur atas kehidupan. Berkatilah karya pelayanan kami dan umat yang kami layani. Syukur juga atas keluarga dan teman-teman yang tetap mendukung kami dalam perjalanan imamat dan kehidupan kami, terlebih di tempat pelayanan di misi kami masing-masing. Syukur kami ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, lewat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya. Jadi Pater Iman mungkin mau tambah sedikit, wish? Tidak. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini kami bersyukur untuk sini. Jadi untuk mungkin video saat ini di sini, tapi pesan saya untuk semua mereka yang nonton, mungkin orang tua, mungkin anak-anak, ya kalau mau menjadi imam, mereka ini imam yang bagus, sehingga utus mereka ke SPD. Kalau kamu akan diutus ke seluruh dunia, namamu akan terkenal di tempat lain. Misalnya Pater Iman dari Memuti, Obeo bisa sampai di New Orleans, kota besar. Pater Agus dari Poland bisa sampai di Mississippi, kota besar, di state yang terkenal. Jadi bisa. Jadi kalau Anda mau membawa nama baik dari kampung, jadilah SPD yang baik. Jadi untuk itu terima kasih semua untuk Anda yang menonton, dan kami sekarang ini mau makan sehingga nanti akan kita sambung lagi. Gitu. Ya, sekarang ini Pater Agus sama-sama 1, 2, 3. Ya, sekarang ini Pater Agus sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih.
Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton bersama kami. Diskusi kami bertiga seputar ulang tahun kelahiran dan ulang tahun imamat, dan juga cerita-cerita unik kami menyangkut panggilan hidup membiara, komitmen kami, dan karya misi kami di Louisiana dan Mississippi. Ingat, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you. Bye-bye.